rencanamu Tuhan. Salam Bapak Ibu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya hari ini mau menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan menolak saya pada saat itu ya teman-teman. Pada saat saya mungkin sedang lemah, pada saat tubuh saya tidak kuat pada saat itu. Dan mungkin juga saya sudah banyak berbuat dosa terhadap Tuhan. Tapi Tuhan izinkan saya boleh ada sampai hari ini. Tuhan masih berikan saya kekuatan. Napas kehidupan saya mau bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu dimanapun. Biarlah kesaksian saya ini bisa menguatkan teman-teman semuanya. Sebelum saya bersaksi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Victor Octavianus Pio. Saya Sulawesi campuran Jakarta ya teman-teman Bapak Ibu. Saya mau menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya, masa lalu saya teman-teman. Yang mungkin masa lalu saya mungkin sangat jahat teman-teman. Kenapa kalau dibilang jahat? Saya dalam kesehari-harian saya, masa lalu saya, bahkan saya ditolak Tuhan. Pada saat itu saya tidak diterima, hanya diperingatkan Tuhan. Tuhan datang di dalam kehidupan saya. Saya dari kecil ya teman-teman Bapak Ibu, saya sudah bergaul namanya teman-teman saya yang nakal pada saat itu. Saya sudah bergaul dengan mereka. Bahkan di usia saya 11, 12, 13, saya sudah bergaul dengan teman-teman saya yang nakal. Saya sudah kenal yang namanya rokok, mabuk, berantem, bahkan berani berbuat kriminal pada usia saya saat itu. Yang seharusnya saya belajar sekolah ya teman-teman. Tapi saya sudah lakukan itu semua. Singkat cerita tahun 2006, usia saya 13 tahun. Saya ditangkap polisi. Saya ditangkap, terus itu yang saya lakukan, saya ditangkap, saya bebas. Bahkan di usia saya yang kecil, saya jarang beribadah teman-teman, jarang beribadah. Di usia saya habiskan untuk bergaul dengan teman-teman saya yang nakal pada saat itu. Pada saat itu, waktu saya mungkin masih jahat, masih banyak melakukan kejahatan. Singkat cerita itu saya lakukan dalam sehari-harian saya di tahun 2006. Saya bebas, itu saya lakukan, saya berbuat kriminal, saya sudah berani. Saya berbuat kriminal di usia saya yang mungkin seharusnya saya sekolah, yang seharusnya saya nurut kepada ibu saya pada saat itu. Tetapi itu sudah saya lakukan ya teman-teman. Terus berjalannya waktu, saya lakukan, saya kecil-kecil sudah berbuat kriminal, sudah masuk penjara. Itu saya lakukan untuk memuaskan hawa nafsu saya teman-teman Bapak Ibu, agar saya mendapatkan uang pada saat itu. Singkat cerita, terus itu saya lakukan, dan di tahun 2009 saya ketangkap kembali teman-teman. Saya ditangkap kembali oleh kepolisian. Terus itu saya lakukan, saya tidak mencari Tuhan. Pada saat itu saya tidak mencari. Saya hanya tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada, percaya. Tapi saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan di dalam kehidupan saya, hari-hari saya teman-teman. Saya tidak lakukan itu. Saya hanya kenal Tuhan, tapi di dalam kehidupan saya terus saya jatuh bangun di dalam dosa. Singkat cerita, terus itu saya lakukan, saya berbuat kejahatan, saya berbuat mungkin melanggar hukum. Itu saya lakukan dalam kehidupan saya tahun 2009, dan saya dibebaskan tahun 2010. Bahkan di tahun 2000 saya kenal yang namanya narkoba pada saat itu teman-teman Bapak Ibu. Saya mulai awalnya coba-coba narkoba. Saya mulai ikut-ikut. Awal mula saya kenal narkoba, dan saya mungkin teman-teman Bapak Ibu tahu namanya putau ya teman-teman.
putau, untuk awalnya saya ngedrak, saya ikut-ikutan, dan pada akhirnya saya mulai pakai jarum suntik. Pada saat itu saya mulai menjadi pecandu pada saat itu. Terus itu saya lakukan teman-teman dalam kehidupan saya di tahun 2010. Saya berbuat kriminal kesana kesini hanya untuk membeli narkoba pada saat itu teman-teman Bapak Ibu. Untuk membeli narkoba, putau. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya lakukan itu, saya kesana, saya kesini. Bahkan di tahun 2012 pun saya ketangkap kembali. Saya tidak mencari Tuhan teman-teman. Bahkan di dalam pun saya tidak mencari Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Tidak teman-teman, itu tidak saya cari. Yang saya lakukan dalam keseharian saya itu kejahatan demi kejahatan dalam kehidupan saya. Jahat. Bukannya saya mencari Tuhan, minta ampun ataupun meminta belas kasih Tuhan, tidak. Tidak. Itu yang saya cari. Terus yang saya lakukan jahat dalam kehidupan saya. Singkat cerita, terus saya lakukan itu. Bahkan di dalam pun saya masih suka berantem, masih suka makin narkoba, tidak memuji, memuliakan Tuhan, untuk pergi beribadah pada saat itu di gereja ya teman-teman Bapak Ibu. Yang saya lakukan masih hal duniawi pada saat itu. Keinginan saya agar saya mau mendapatkan ini itu, untuk pakai narkoba, untuk sebagainya, banyak yang saya ingini. Itu dalam kehidupan saya sehari-hari ya teman-teman. Singkat cerita, terus saya lakukan itu. Bahkan saya bebas pun tidak mencari Tuhan teman-teman. Tidak mencari Tuhan. Makanya saya kesaksian ini kepada teman-teman Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mengasihi saya yang mungkin jahat, sangat jahat ya teman-teman. Saya mungkin sudah banyak berbuat dosa masa lalu saya ya teman-teman, tapi Tuhan mau datang memperingatkan saya untuk kembali kepada Tuhan. Saya lanjut lagi teman-teman. Saya keluar bebas. Saya tidak mencari Tuhan. Saya tidak pergi ibadah, untuk ke gereja, untuk beribadah, untuk minta ampun kepada. Saya tidak. Saya masih menganggap kekuatan saya. Bahkan saya masih bergaul dengan teman-teman saya yang nakal. Saya masih pakai narkoba pada tahun 2013. Pada saat itu saya bebas, saya masih terus pakai. Saya berbuat kriminal kemana-mana pun. Saya berbuat kriminal hanya untuk membeli narkoba pada saat itu. Karena saya harus kena narkoba pada saat itu teman-teman Bapak Ibu. Kalau saya tidak kena, sakau saya pada saat itu. Singkat cerita, terus itu saya lakukan dalam hidup saya, dalam kesehari-harian saya lakukan. Terus di tahun 2015 saya ditangkap kembali. Itu yang saya lakukan. Tidak lepas dari kejahatan, keluar masuk penjara, pakai narkoba, tidak minta ampun kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan teman-teman Bapak Ibu dalam kehidupan saya. Singkat cerita, saya masuk penjara. Bahkan di dalam pun saya tidak mencari Tuhan untuk meminta ampun, untuk meminta belas kasih-Nya. Hanya sekedar percaya Tuhan Yesus. Saya percaya loh teman-teman. Saya orang jahat, saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus itu juru selamat manusia. Saya percaya. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya. Bahkan saya terus jatuh bangun di dalam dosa yang mungkin sangat jahat di mata Tuhan, sangat keji yang mungkin yang saya lakukan. Bahkan saya berani makin narkoba untuk merusak tubuh saya pada saat itu. Singkat cerita, dalam kehidupan saya terus itu saya lakukan. Bukannya saya berubah, bukannya saya bertobat, bukannya saya meminta ampun kepada Tuhan. Tidak teman-teman Bapak Ibu. Tapi saya terus tambah nakal,
tambah brutal. Bahkan bukannya saya untuk bertobat, tapi saya menjadi-jadi teman-teman, menjadi-jadi, tambah brutal kalau dibilangnya teman-teman pada saat itu. Singkat cerita, terus saya lakukan itu, saya bebas, saya lakukan lagi berbuat kriminal, saya makan narkoba lagi, saya lakukan itu hanya untuk kesenangan saya pada saat itu ya teman-teman. Apapun saya lakukan itu, apapun saya lakukan pada saat itu. Dan di tahun 2018 saya ketangkap tahun 2018 dengan keadaan saya mungkin pada saat itu mungkin sudah sakit ya teman-teman. Saya ketangkap tahun 2018 dengan fisik saya yang mungkin sakit. Saya sakit, dari polsek pun saya sudah sakit pada saat itu. Saya sudah sakit, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin tubuh saya lemah pada saat itu, tidak sekuat yang mungkin biasa-biasa yang pernah saya lakukan. Mungkin kekuatan saya mungkin sudah melemah. Singkat cerita, saya dari polsek, saya dioper ke lapas, saya ditaruh di klinik, bahkan saya dari klinik bahkan dimutasi lagi di rumah sakit. Mungkin teman-teman Bapak Ibu tahu namanya Rumah Sakit Pengayoman. Di situ saya mengalami sangat sakit yang mungkin saya tidak tahu ya teman-teman. Mungkin saya sudah jauh dari Tuhan, bahkan saya sudah menyakiti hati Tuhan. Saya sudah menyakiti hati Tuhan. Bahkan di tahun 2018 saya mengalami sakit yang saya tidak kuat ya teman-teman. Bahkan saya di rumah sakit pada saat itu. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang menonton saya saat ini, mungkin saya di rumah sakit berani yang namanya pencobaan bunuh diri teman-teman. Karena saya pada saat itu sakit yang mungkin saya tidak tahu sakit apa, tapi mungkin dalam tubuh saya ini saya tidak bisa sekuat yang mungkin saya sudah pasrah. Saya putus asa pada saat itu. Saya putus asa, bahkan saya berani pencobaan bunuh diri pada saat di rumah sakit. Saya berani loh, saya tidak segan-segan. Singkat cerita, tengah malam mungkin teman-teman saya pada saat di rumah sakit sedang tertidur ya teman-teman. Saya berani untuk mengambil yang namanya benda tajam. Mungkin saya berani belekan tangan saya pada saat itu. Saya belekan untuk memotong ini saya. Saya memotong ini saya. Mungkin teman-teman, saya berani teman-teman, saya bunuh diri untuk saya mengakhiri hidup saya, karena saya tidak kuat pada saat itu. Karena saya sakit yang tidak tahu ya pada saat itu ya teman-teman. Saya sakit, saya bilang pada tahun 2018 itu baru saya mencari Tuhan. Tuhan, saya tahu Tuhan, saya sudah banyak dosa kepadamu. Saya bilang kepada Tuhan, saya sudah banyak melakukan kejahatan Tuhan. Bahkan sesama pun saya sudah mungkin menyakiti sesama. Saya sudah bilang kepada Tuhan, tapi saya bunuh diri, saya sudah pencobaan bunuh diri, saya sudah tusuk urat nadi saya pada saat itu. Bahkan saya minum yang namanya karbol untuk lantai, mungkin teman-teman Bapak Ibu tahu. Bahkan saya tidak kenapa-napa, tidak mati. Dia tidak mati teman-teman. Itu saya lakukan untuk pencobaan bunuh diri, untuk mengakhiri hidup saya. Karena saya tidak kuat pada saat itu teman-teman. Sakit yang mungkin yang saya rasa, saya tidak seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan, saya dulu mungkin jauh darimu. Saya bilang kepada Tuhan gitu di hati saya. Bahkan saya sudah, tapi kenapa Tuhan, saya bilang, Engkau mau lihat saya pada saat itu waktu saya di rumah sakit Pengayoman. Engkau mau mengunjungi saya. Iya teman-teman. Singkat cerita teman-teman, saya terjatuh dari tempat ranjang tidur saya pada saat itu. Siang-siang saya terjatuh karena saya tidak bisa apa-apa. Bahkan saya terjatuh.
saya terjatuh. Saya tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Saya terjatuh. Roh saya ini diambil ya teman-teman, Bapak Ibu. Roh saya diambil dari kepala saya ini. Dan saya hanya pasrah kepada Tuhan. Saya hanya berdoa yang mungkin saya hafal sampai sekarang, doa Bapa Kami ya teman-teman. Saya hanya doa itu. Dan saya sebelum berdoa Bapa Kami, saya minta waktu roh saya diambil pada saat itu, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah banyak menyakiti hati Tuhan, hati sesama. Bahkan saya sudah banyak melakukan dosa. Saya bilang di hati saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Saya hanya bisa tergeletak pada saat itu. Roh saya ditarik. Ya, saya hanya terdiam dan berpakaian putih teman-teman. Saya tahu itu Tuhan Yesus, tapi saya tidak bisa melihat dia pada saat itu. Dia di samping saya, dia bicara langsung kepada saya langsung. Saya merasakan dengan kehadiran dia, dengan kemuliaan dia, dan mungkin saya merasa aman waktu dia datang pada saat itu ya teman-teman, Bapak Ibu. Saya merasa damai. Dia bilang kepada saya, yang berdosa ini loh, dia bilang, Victor, saya masih ingat sampai sekarang, kamu belum bisa bersama-sama kami di Firdaus, dosa kamu masih banyak. Saya dari hati saya, karena saya tidak bisa melihat beliau yang putih ini, Tuhan Yesus, saya percaya itu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Saya merasakan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Saya bilang, saya mau mengakhiri hidup saya, tapi yang berpakaian putih yang ada di samping saya pada saat itu, bahkan roh saya masih diulur diambil. Bahkan roh saya hanya bisa terdiam pada saat itu ya teman-teman. Tapi yang pribadi, pakaian putih ini, dia bilang hanya itu. Saya belum bisa bersama-sama kami. Dalam hati saya, Tuhan, kenapa Tuhan Engkau mau datang di dalam kehidupan saya padahal saya sudah banyak dosa. Saya bilang gitu. Tapi saya mengucap syukur saya diizinkan boleh ada sampai hari ini. Yang mungkin masa lalu saya, mungkin selalu saya bagikan masa lalu saya sangat detailnya, mungkin sangat panjang ya teman-teman, masa lalu saya dari awal kecil saya sampai saya boleh ada sampai usia saya yang 27 tahun ini. Semua bukan karena kehebatan saya, mungkin semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya diizinkan ini, bahkan saya ditolak Tuhan karena saya belum bisa bersama-sama Tuhan. Karena saya merasakan bahwa yang di samping saya, bahkan waktu roh saya diambil ini, saya udah ditarik-tarik, tapi saya hanya terdiam. Saya sudah pasrah, saya pasti mati pada saat itu. Bahkan saya mendengar teman-teman saya pada saat itu, saya sudah meninggal. Dokter semua di rumah sakit Pengayoman pada saat itu naik untuk melihat saya, untuk mengunjungi saya, apakah keadaan saya masih hidup atau sudah tidak pada saat itu. Bahkan semua naik, karena saya pasien yang mungkin sangat berbahaya ya teman-teman. Saya bahkan berani pencobaan bunuh diri di rumah sakit pada saat itu, di rumah sakit Pengayoman ya. Dan saya hanya mengingat, Victor, kamu belum bisa bersama-sama kami di Taman Firdaus. Satu pribadi ini, bahkan saya mendengar suara-suara teman-teman pasien saya, dokter semua. Saya hanya terdiam, tapi saya merasakan satu orang ini yang berpakaian putih teman-teman. Dia bilang kepada saya bahwa saya ini belum bisa bersama-sama beliau, bersama-sama Tuhan Yesus. Beliau ini, saya belum bisa, dosa saya masih banyak. Saya percaya Tuhan izinkan saya boleh ada sampai hari ini, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya diizinkan Tuhan.
untuk bersaksi ini. Saya bukan cerita bohong-bohong ya teman-teman, mungkin saya cerita adanya apa yang saya rasa, yang saya alami, bahwa Tuhan Yesus yang berbicara langsung kepada saya. Bahkan dia mau datang pada saat saya di rumah sakit pada saat itu. Biarlah kesaksian ini teman-teman bisa menguatkan teman-teman Bapak Ibu. Bukan sekedar kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih jatuh dalam dosa. Saya dulu begitu teman, hanya percaya Tuhan Yesus, hanya percaya, hanya sekedar percaya, tapi saya tidak tahu yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama saya. Saya tidak tahu itu. Bahkan saya ditolak Tuhan, tapi saya percaya Tuhan boleh izinkan saya diberikan waktu untuk saya mengenalnya sampai saat ini. Saya mau terus belajar dan berterima kasih. Biarlah kesaksian saya ini bisa menguatkan teman-teman, Bapak Ibu, semua pun siapa yang mendengar, siapapun yang mendengar ini, percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Bahkan saya yang mungkin yang jahat, saya yang jahat ya teman-teman, saya yang berdosa ini, mungkin nanti saya banyak membagikan video-video masa lalu saya, bagaimana saya dulu mungkin sangat jahatnya, pecandu narkoba, apapun itu saya lakukan, tapi Tuhan mengasihi saya boleh ada sampai hari ini loh teman-teman. Mungkin angkatan saya sudah tidak ada teman-teman pada saat hari ini, sudah mungkin meninggal karena overdosis, ataupun meninggal karena sakit, ataupun meninggal karena hal-hal yang mungkin jahat yang mereka lakukan, ataupun ditembak polisi, saya tidak tahu. Tapi saya diizinkan Tuhan boleh ada sampai hari ini. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Biarlah kesaksian saya ini bisa menguatkan teman-teman. Bukan sekedar percaya kita, tetapi apa yang kira-kira menyenangkan hati Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan, agar kita tidak ditolak teman-teman, Bapak Ibu. Biarlah kesaksian ini bisa menguatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.